Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Surabaya. Pagi, 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 oh yeah. Apa kabar pagi hari ini? Ya, Ibu doakan kalian selalu sehat. Nah, kalau misalnya ada yang sakit, Ibu doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Dan jangan lupa ya anak-anak, tetap konsumsi makanan yang bergizi, terutama buah dan sayur. Nah, selain itu, Ibu juga berharap kalian selalu tetap semangat belajar dari rumah. Kenapa? Karena ada program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, selama 30 menit ke depan, saya Ibu Siti Fatimah dari SD Muhammadiyah 12 Surabaya akan menemani kalian belajar bersama. Sudah siap? Ya, yang belum siap segera siapkan alat tulisnya ya. Oke, nah sebelum kita belajar lebih lanjut, yuk kita mulai dengan berdoa. Sikap berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih ingat pembelajaran bersama Bu Intan kemarin? Iya, belajar apa? Belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, pada pembelajaran bersama Bu Intan kemarin, Bu Intan sudah mengajak kalian menyanyi bersama. Masih ingat lagunya? Yuk kita nyanyikan bersama ya. Yang lagunya dengan dari gubahan dari baju baru ya. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baju baru warnanya biru, fungsinya melindungi tubuh dari panas matahari dan juga hujan yang deras. Sekali lagi, baju baru warnanya biru, fungsinya melindungi tubuh dari panas matahari dan juga hujan yang deras. Nah, seperti itu ya, diingat-ingat. Berarti apa fungsinya baju? Ya, fungsinya baju yang utama adalah melindungi kita dari panas matahari, juga dari hujan yang deras. Ketika hujan yang deras, udaranya dingin, kita harus pakai baju apa? Nah, pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian belajar bersama tentang informasi penting dari jenis-jenis pakaian adat atau jenis-jenis kain adat. Kalian juga bisa membuka buku kalian pada halaman 85 dan 86. Sudah siap? Silahkan dibuka. Oke, kita mulai ya. Pada paragraf pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya, wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Nah, pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya apa ya anak-anak? Iya, kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Berarti apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Nah, pada paragraf pertama ini belum dijelaskan informasi penting tentang kain adat. Nah, kita lanjutkan pada paragraf kedua ya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara.
Nah, pada paragraf kedua ini, siapa yang masih ingat tadi di paragraf pertama kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau yang di paragraf kedua, iya, di paragraf kedua juga masih di awal paragraf. Jadi apa anak-anak kalimat utamanya? Iya, benar sekali. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Nah, pada paragraf kedua ini sudah ada informasi pentingnya anak-anak. Apa ya? Coba kalian boleh menggarisbawahi buku kalian ya. Oke. Informasi yang pertama, kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Nah, kemudian informasi berikutnya, kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Selanjutnya, orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Nah, yang terakhir, kain tenun dikenal sebagai kain dari Nusa Tenggara. Nah, kita lanjutkan pada paragraf ketiga ya. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Nah, kalimat utamanya apa anak-anak? Iya, benar sekali. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kemudian informasi pentingnya, kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari alam. Kemudian dibuatnya dengan cara ditenun tangan. Nah, pada paragraf berikutnya, kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, kalimat utamanya apa anak-anak? Kain adat memiliki banyak fungsi. Informasi pentingnya, yang pertama, kain adat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kemudian, dipakai saat upacara adat. Digunakan sebagai baju tarian daerah. Digunakan dalam upacara perkawinan dan digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kita akan bahas pada paragraf kelima, namun setelah informasi berikut. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih semangat? Dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita lanjutkan pada paragraf kelima ya. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, pada paragraf kelima ini, kalimat utamanya apa, Nana? Iya, pintar sekali. Kalimat utamanya adalah kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, kemudian informasi pentingnya apa? Batik ditemukan hampir di semua daerah ya, tidak hanya di Jawa. Kemudian informasi berikutnya, setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Kemudian, batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Nah, informasi yang terakhir, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, dari teks pada halaman 85 dan 86 ini, kita bisa menyimpulkan anak-anak ya,
pokok-pokok informasi. Pada paragraf pertama, informasinya tadi apa? Iya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kemudian pada paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Pada paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Dan paragraf terakhir atau paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, Ibu sudah siapkan contoh-contoh kain adat ya. Seperti ini. Nah, ini kain adat mana? Namanya apa? Iya, Ibu kasih tahu ya. Kain adat yang ini namanya batik. Kain batik ini awalnya berasal dari Jawa ya anak-anak. Batik itu dari akronim kata amba dan titik. Amba itu artinya menulis dan titik itu artinya titik. Jadi amba batik itu artinya menulis titik. Nah, motif atau corak batik mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Tidak hanya melulu batik Jogja, ada juga batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Banyumas, batik Bali, dan lain-lainnya. Ini batik ya. Kemudian ada lagi. Nah, ini dia. Kalau yang ini namanya ulos. Nah, ulos ini kain tradisional Indonesia yang dikembangkan oleh masyarakat Batak. Ulos dibuat dengan cara ditenun. Dalam tradisi masyarakat Batak, ulos ada dalam berbagai peristiwa penting, mulai dari pernikahan, kelahiran, dan duka cita. Warna dominan ulos adalah merah, hitam, putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Nah, kemudian ada lagi ini. Yang ini namanya tenun ikat. Tenun ikat ini merupakan kain tradisional Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke zat pewarna alami. Alat tenun yang digunakan adalah alat tenun tanpa mesin. Beberapa daerah di Indonesia yang terkenal dengan kain tenun ikatnya adalah Toraja, Sintang, Jepara, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, dan Timor. Kemudian ada lagi, ini kain geringsing. Nah, kain geringsing ini adalah satu-satunya kain tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Keseluruhan prosesnya dikerjakan dengan tangan. Proses pembuatannya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Kain geringsing berasal dari tenganan Bali. Geringsing berasal dari kata gring yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Maknanya adalah seperti penolak bala untuk menyembuhkan penyakit. Nah, sedangkan yang ini adalah kain songket. Kain songket adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau yang tergolong keluarga tenun brokat. Songket ditenun menggunakan tangan dengan benang emas dan perak. Kata songket berasal dari istilah sungkit dalam bahasa Melayu yang artinya mengait. Hal ini sesuai dengan metode pembuatannya, yaitu dengan mengaitkan dan mengambil sejumput kain tenun, kemudian menyelipkan benang emas. Songket memiliki berbagai motif tradisional yang merupakan ciri khas budaya setempat. Beberapa motif songket antara lain saik kalamai, buah palo, barantai putiah, dan barantai merah. Nah, selanjutnya kain ini namanya kain sasirangan.
merupakan kain tradisional suku Banjar Kalimantan Selatan. Kata sasirangan berasal dari kata sirang yang artinya diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya, dijelujur. Ciri khas kain sasirangan terletak pada coraknya yang sangat menunjukkan corak khas Kalimantan. Saat ini ada sekitar 30 motif sasirangan, antara lain bayam raja, naga balimbur, kulat karikit, daun taruju. Kemudian ada kain tapis. Kain tapis adalah satu kerajinan tradisional masyarakat Lampung sebagai usaha mereka untuk menyelaraskan kehidupan dengan alam semesta dan juga Sang Pencipta. Nah, kemudian ada kain besurek, merupakan kain tradisional Indonesia yang berasal dari Bengkulu. Nah, yang ini merupakan kain Dayak, ya. Motifnya sangat khas Kalimantan. Beberapa tenun Dayak antara lain kebat yang memiliki motif asimetris dan motif alam. Dan yang terakhir, ini kain sutra Bugis, ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bahas selanjutnya pada tetap dalam program kesayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, masih dalam program kesayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, kita lanjutkan pada mencari informasi penting dari teks lagi ya. Kalau tadi halaman 85, sekarang silakan dibuka halaman 91 dan 92. Kita simak dulu dari halaman 91. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Nah, pada paragraf pertama ini, apa ya kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya Lani sedang mengamati pakaiannya. Selanjutnya, pada paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Nah, kalimat utamanya apa? Iya, benar sekali. Kalimat utamanya masih ada di awal paragraf, yaitu salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Nah, kemudian informasi pentingnya apa? Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Nah, kita lanjutkan pada paragraf ketiga. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Nah, pada paragraf ketiga ini, kalimat utamanya apa, Nana? Iya, sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Kemudian informasi pentingnya, Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Kemudian, Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Nah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang keempat. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, pada paragraf keempat ini, kalimat utama masih ada di awal paragraf, yaitu Lani
memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Kemudian informasi pentingnya, ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin, serta ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, kita lanjutkan pada paragraf kelima. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, pada paragraf ini kalimat utamanya apa, anak-anak? Iya, benar sekali, masih di awal paragraf ya, yaitu Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Informasinya, ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Kemudian Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, pada teks yang kedua ini, pokok-pokok informasinya apa saja, anak-anak? Tadi sudah digarisbawahi ya, kita ulas kembali. Pada paragraf ke-1, Lani sedang mengamati pakaiannya. Kemudian paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Pada paragraf ketiga, sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Paragraf keempat, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Pada paragraf kelima, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Dan paragraf yang keenam atau paragraf yang terakhir, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, dari dua teks yang telah kita bahas ini, apa saja ya kesimpulannya? Ya, kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kemudian, fungsi kain adat antara lain digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari, dipakai saat upacara adat, digunakan sebagai baju tarian daerah, digunakan dalam upacara perkawinan, juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Seragam sekolah dipakai saat sekolah. Selesai sekolah harus segera ganti baju. Kita dapat menyayangi pakaian kita dengan cara menggunakannya secara hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, saatnya tugas di rumah. Nah, coba tuliskan jenis-jenis pakaian yang kamu ketahui. Berikan keterangan bahan yang digunakan dan fungsinya. Boleh kalian buat seperti tabel milik ibu seperti ini ya. Boleh difoto? Sudah? Nah, jika sudah difoto, segera kerjakan. Kemudian kirimkan ke ibu atau bapak wali kelas kalian masing-masing agar kalian mendapat nilai. Nah, berarti tandanya apa, anak-anak? Saatnya selesai. Ternyata 30 menit tidak terasa ya. Sekarang sebelum ibu undur diri, ibu selalu ingatkan, tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan serta membatasi mobilitas. Oke, anak-anak, tetap semangat belajar ya. Karena selalu ada program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai